Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di segmen Dunia Santri. Setiap hari Selasa kita akan ngobrolin tentang santri dan pesantren. Kali ini kita akan ngobrol tentang 8 kunci sukses santri dan santriwati. Kalau di video-video sebelumnya, saya sudah ngobrol tentang mengapa sih alasan masuk pondok. Terus di video minggu kemarin, huruf pertama kita bahas, huruf M, punya motivasi kuat mengapa belajar di pesantren. Sekarang huruf kedua, 8 kunci sukses itu adalah huruf A. Apa itu huruf A? Awali hari dengan semangat. Para sahabat Manjada Wajada serta adik-adik sekalian para santri, mengapa sih kita harus mengawali hari dengan semangat? Karena semangat hidup kita itu yang akan membuat kita berhasil. Maka pagi-pagi, bangun pagi, itu jangan sampai kemudian kita bermalas-malasan. Malas melakukan sesuatu, malas belajar, malas olahraga, malas menghafal. Nah itu yang akan membuat kita gagal. Kalau hidup kita selalu dipenuhi dengan semangat setiap hari, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Tantangan, rintangan apapun itu akan kalah oleh semangat kita. Dunia ini adalah dunia yang harus kita hadapi dengan penuh semangat. Kadang-kadang saya sering ya, beberapa kali menonton pertandingan sepak bola, menonton pertandingan olahraga. Di atas kertas tim ini sebenarnya menang. Tim A katakannya sebenarnya menang. Mengalahkan tim B. Secara peringkat itu jauh. Tapi tiba-tiba di tengah lapangan karena semangat tim B yang luar biasa, akhirnya kemudian bisa mengalahkan tim A ini. Hidup kita itu kadang-kadang itu dikalahkan karena kekhawatiran kita. Hidup kita ini dikalahkan oleh kemudian ketidaksemangatan kita. Tapi kalau kita semangat, maka semua potensi yang ada dalam diri kita itu bisa keluar. Setiap hari kita lakukan semangat. Setiap hari, setiap pagi. Bangun pagi, langsung kemudian kita semangat. Semangat bekerja, semangat belajar, semangat melakukan aktivitas, semangat melakukan apa saja. Nah Pak Akbar, berkaitan dengan semangat ini banyak pertanyaan. Bagaimana cara menghilangkan malas? Nah ini dia. Malas itu adalah satu sikap yang paling kemudian banyak membuat kita gagal. Malas itu sikap yang paling banyak membuat gagal. Mau melakukan ini malas, mau melakukan itu malas, mau beraktivitas malas, mau bekerja malas, mau belajar malas, mau menghafal malas. Ketika malas itu datang, lalu kemudian kita mengikuti malas itu, maka disitulah kemudian kita akan kalah dengan kemalasan kita. Lalu bagaimana dong Pak Akbar agar kita bisa menghalau kemalasan kita? Nah, karena kita sudah belajar manjada wajada, maka jangan hanya sekadar menjadi hafalan.
manjada wajada harus menjadi prinsip dan filsafat hidup yang kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya selalu ingat ya, film The Three Idiots. Saya nonton beberapa kali tuh tentang 3 orang yang bersahabat, yang kemudian mereka banyak masalah, tapi ada satu yang saya banyak belajar dari film itu. Ketika mereka ada masalah, selalu mereka bilang, all is well, all is well, all is well. Semua akan baik-baik saja, semua akan baik-baik saja, semua akan baik-baik saja. Ketika itulah saya teringat bahwa saya sudah belajar manjada wajada. Maka adik-adik sekalian, para sahabat manjada wajada. Ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika malas itu datang kepada diri kita, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan pernah membuka pintu untuk kemalasan itu. Sekali kita membuka pintu, lalu kemudian malas itu masuk ke dalam diri kita, maka dia akan bercokol dan akan sulit untuk keluar. Kalau malas itu datang, gimana dong cara mengusirnya? Nah, ini dia. Katakan sesuatu yang bisa mengusir rasa malas itu. Karena sudah belajar manjada wajada, maka ketika malas itu datang, langsung saja kepalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepalkan tangan sambil teriak manjada wajada. Pagi-pagi malas bangun pagi, manjada wajada. Malas mandi, manjada wajada. Malas makan, manjada wajada. Malas belajar, manjada wajada. Malas menghafal, manjada wajada. Maka ketika kita dengan sekuat tenaga berusaha dengan sekuat tenaga mengusir rasa malas itu, hidup kita akan termotivasi. Termotivasi untuk kemudian kita selalu semangat. Ada energi yang kuat ketika kita berteriak manjada wajada yang kita hadirkan dalam diri kita. Manjada wajada, aku harus bisa, aku pasti bisa. Aku bisa mengalahkan kemalasan ini. Pagi-pagi mau sekolah, mau ke kelas, malas, manjada wajada. Mau menghafal, malas, manjada wajada. Ada kesulitan apapun, manjada wajada. Kepalkan tanganmu, keluarkan sekeras-kerasnya suaramu, manjada wajada. Itulah yang akan membuat kita itu semangat kita kembali lagi. Dan ketika semangat kita kembali lagi, maka hidup kita ini akan selalu dipenuhi dengan semangat hidup yang luar biasa. Semangat hidup untuk kita ini mencapai kesuksesan. Kalau nggak semangat, bagaimana mungkin kita bisa berhasil? Kunci utama sukses itu adalah semangat. Kalau kita nggak semangat kerja, nggak semangat belajar, bagaimana mungkin ilmu itu akan masuk kalau kita nggak semangat belajar? Kan akan sesuai dengan usaha, upaya yang kita lakukan. Belajar, nggak semangat, ya hasilnya biasa-biasa aja. Tapi kalau kita belajar dengan penuh semangat, hasilnya akan menjadi baik. Ada bedanya, pasti. Kalau kita bekerja dengan lebih keras, hasilnya pasti akan lebih baik. Karena Allah tahu kita sudah berusaha lebih keras lagi. Belajar lebih keras lagi. Maka Allah akan kasihkan. Tapi kalau kita udah bermalas-malasan, jangan pernah berharap untuk sukses. Itu adalah impian-impian yang tidak akan pernah tercapai. Kalau kita dalam hidup kita, itu masih diliputi dengan kemalasan. Maka huruf kedua dari kunci sukses, 8 kunci sukses santri dan santriwati
adalah huruf A. Awali harimu dengan penuh semangat. Cari yang membuat kamu semangat apa saja. Insya Allah semangat itu yang akan membuat kamu berhasil. Terangan lengkap ada di buku saya nih, 8 kunci sukses santri dan santriwati. Silakan untuk memesan buku ini. Nanti akan dikirimkan bukunya, bacaan wajib buat para santri. Insya Allah akan bermanfaat buku ini. Insya Allah akan membuat para santri semangat setiap hari. Silakan langsung pesan bukunya, langsung dikirim dan ada tanda tangan saya. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan lagi setiap hari Selasa di channel YouTube Akbar Zainuddin Dunia Santri. Kita ngobrol tentang santri dan pesantren. See you next time. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.